Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Renungan Harian Toraya edisi 10 Oktober 2021. Dalam edisi kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah disiapkan dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita siapkan firman Tuhan ini. Dan jika firman Tuhan sudah siap, mari kita menyerahkan hidup kita, minta tuntunan dan pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah sebagai umat yang Engkau berkati. Hati kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memahami apa rencana dan rancangan Tuhan, apa nasihat, apa ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah siap untuk kami baca dan kami dengarkan. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini menjadi bagian kehidupan rohani kami dan menjadi sumber sukacita dan dasar hidup iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu bagi kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Berbahagialah dan diberkatilah setiap orang yang menerima firman ini dalam iman dan dalam kasih cinta kepada Allah. Firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, kita akan renungkan dengan satu kata penting, munafik. Dalam bahasa Toraya, belopuduk. Seringkali ada orang yang berkata, kita harus pergi ke gereja agar jangan orang menilai kita malas. Atau ungkapan, kita harus memasukkan persembahan supaya orang mendengar nama kita disebutkan. Atau ungkapan, kita harus menolong orang agar orang jangan mengira kita tidak peduli. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan kemunafikan hidup dari orang yang percaya, yang hanya mementingkan penilaian orang lain dan bukan dilandasi dengan ketaatan kepada Tuhan. Hal tersebut dilakukan pula oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang firman Allah dan bertugas untuk mengajarkan kebenaran. Tetapi mereka justru berpegang teguh pada adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang yang kelihatan tetapi tidak didasari oleh ketaatan kepada Tuhan. Mereka melakukan hukum Taurat dan adat istiadat mereka dengan tujuan agar mereka dinilai orang lain dan dipuji karena memegang teguh ajaran nenek moyang. Mereka memprotes murid Tuhan Yesus yang makan sebelum mencuci tangan. Tuhan kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa adat istiadat dan kebiasaan itu baik, tetapi jangan sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah. Tuhan mengatakan, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut. Maksudnya, yang muncul dari hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan orang. Itu yang membuat orang najis atau berdosa. Dalam kehidupan kita, lakukanlah kebiasaan dan aturan-aturan hidup kita berdasarkan firman Tuhan, dengan cara menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Allah, bukan agar dipuji orang seperti yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan hidup munafik di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada edisi kali ini. Semoga kita hidup dalam ketaatan, bukan dalam kemunafikan. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus menuntun hidup iman kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang ajaran agar kami tidak munafik. Tetapi kami melandaskan kehidupan kami pada kebenaran firman Tuhan dan pada kehendak kasih Allah. Di dalam semuanya itu, Allah akan mengajar kami juga melakukan adat istiadat nenek moyang kami hanya jika dalam ketaatan kepada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami, hidup ini berkenan kepadamu dan menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu.
Ajar kami ya Tuhan tulus dan tidak munafik di dalam kehidupan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah mengambil bahagian dalam Renungan Harian Toraya edisi 10 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.